itulah kamu nggak kurang di sini, kurang di situ. Inilah kenapa nggak pengen dibahas sampai ke situ, Kak Iki. Si Aca menang, si Aca juara 4, cuman dia nggak ada pialanya. Terima kasih Pak, Bu. Udah jadi guru yang bisa mengerti sama kemampuan siswanya. Mau membimbing secara bertahap gitu. Karena nggak jarang guru yang mau meluangkan waktunya untuk membimbing seorang siswa sampai siswa itu menemukan passion yang ada dalam dirinya. Nah, pada kesempatan ini apa yang pengen Aca sampaikan sebelum perpisahan itu betul-betul sampai gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kesayangan kita, ke channel kebanggaan kita, Smansai_official. Bersama saya ya, host yang sangat ngangenin kalian semua pastinya, ya, Rizky Arya Subri, dalam konten Ngompres, ngobrol mengenai prestasi. Oke, langsung saja ya, saya perkenalkan tamu saya yang sangat fenomenal, yang sangat very famous ya, karena beliau di semua kegiatan ada, di semua lomba ada. Siapa lagi kalau bukan Aca Anyong. Hai Kak Iki. Hai Aca Anyong. kok senyum-senyum Aca Anyong? Because I feel so happy. Oh, really? Yeah, for really. Nggak dibuat-buat kan happy-nya? No. Kenapa bisa happy? Is it this the real question? Yes, kenapa happy? Apa yang membuat Aca Anyong happy? Apakah Today. karena pertemuan kita di konten ini No, atau gimana? no. Ya supaya fair ya. Kenapa happy, kenapa? Kalau boleh tahu. Gimana ya Kak Iki ya? Ini kan udah semester 2 nih. Semester 2. Artinya bakal cepat-cepat menuju ke kehidupan selanjutnya. Wow. Ya. Jadi happy. Because I'm excited. Not Oh. happy but excited. Oke, karena sudah semester 2 ya. Dan nanti akan ke kehidupan selanjutnya tadi. Yes. Jadi excited sekali. Emang nggak sedih pengen meninggalin masa-masa SMA? Every situation, segala sesuatu atau apapun yang lagi dilakukan gitu, baik kemarin ke kampung Inggris atau pas SMP, SD pasti ada sedih gitu. Ya, kalau cerita SD SMP kan mungkin udah terlalu larut ya kesedihan. Sebentar lagi Aca pengen dan akan ninggalin SMA gitu, tempat Aca berproses, tempat Aca belajar, ya tempat Aca mengukir semua prestasi Aca baik suka maupun duka ya, udah dilalui dan bentar lagi akan meninggalkan SMA ini. Apa enggak ada perasaan sedih gitu? Pasti atau ada Kak Iki. sesedih apa? Wow, nggak bisa digambarkan pakai kata-kata gitu Kak Iki. Terus sebenarnya karena baru-baru ini dari kampung Inggris, Iya. berpisah sama orang-orang yang udah sebulan belajar bareng. Perpisahan menurut Aca tuh bukan sesuatu yang perlu disedihkan lama-lama gitu. Karena kalau Itu kan cuma 1 bulan di kampung Inggris. Ini 3 tahun loh, bersama dengan guru-guru yang mendampingi proses Aca sehingga menjadi seperti ini ya, bersama teman-teman selama 3 tahun dan sebentar lagi akan meninggalkan teman-teman. Apa nggak ada perasaan? Kalau misalnya kita pakai perbandingan Aca bersama 1 bulan teman-teman Aca di kampung Inggris ya mungkin masih biasa karena masih sebulan. Not di SMA 1 Tambusai. Ibu Nur yang selama ini bimbing, Pak Asep yang selama ini bimbing. Apa nggak ada perasaan-perasaan? Jangan sampai berkaca-kaca matanya. Ya, karena kita tahu ya Aca adalah salah satu siswi berprestasi di SMA Negeri 1 Tambusai. Pastinya selama proses pencapaian prestasi itu banyak sekali ya pelajaran sampai berdarah-darah lah pastinya sehingga sampai ke prestasi terbaik seperti sekarang ini. ya Kak Iki, kayaknya udah disampaikan Kak Iki semua guys. Mau disclaimer, jadi ini tag kedua. Kemarin itu sudah bercerita dan berkaca-kaca
tentang pengalaman di SMA Negeri 1 Ambusai dengan guru-guru tercinta dan teman-teman yang sangat wow gitu. Apa pengalaman yang paling membuat Aca sedih sekali untuk meninggalkannya? Gimana ya Kak Iki ya? Pasti ada waktunya untuk sedih dan sekarang kayaknya belum. Belum waktunya Ya. untuk sedih. Still not time. This is time for excited. I still harus berjuang dulu. Belum nyampe ujung. Oke. Kadang-kadang kesedihan itu kan bukan pada saat perpisahannya aja. Menjelang perpisahan kita pasti ada rasa aduh. Benar enggak sih aku ini bisa nanti gitu, karena selama ini aku bisa sampai seperti ini itu karena guru-guru yang selama ini mendampingi, teman-teman yang selalu support, dan bentar lagi aku akan pisah gitu. Bukan berarti nanti ketika perpisahan baru harus sedih gitu. But it was time gitu ya. Bukan ini waktunya. Kira-kira rasanya enggak seperti itu juga. Karena sangat kelihatan dari ekspresi Aca. Sebetulnya Aca sebetulnya pengen share pasti sesuatu nih sampai berkaca-kaca air mata. Nggak apa-apa, kita ini karena kita kan nggak disetting ini ya, karena ini real ya, inilah obrolan kita. Barangkali dari konten ini nanti ya guru-guru kita melihat gitu dan beliau punya perasaan yang sama Aca ketika pasti beliau juga sedih ya akan melepas siswinya yang selama ini ya sudah bersama dia gitu, karena dia juga pasti bangga gitu. Ada Pak Asep juga, Ibu Nur, guru-guru lain kan juga pasti berat hatinya melepas seorang, apalagi sekolah gitu, pasti berat melepas seorang Aca gitu. Aca nggak punya perasaan yang sama? Yes, exactly punya Kak Iki. But Ya apa yang membuat Aca mungkin kalau dikasih pilihan di dalam hidup gitu kan Kak Iki, tahu nih Aca bakalan tamat di bulan Maret atau paling enggak sampai resepsi di bulan Mei. Ketika disuruh untuk bersedih-sedih menjelang perpisahan dan satu lagi enjoy dan menikmati kebersamaan, Aca bakal pilih yang enjoy gitu. Yang enjoy? Ya. Karena we still have the time. We can make so many moments at the time. We still have the time. Yeah, that's for me. Bukan berarti nggak punya kesan kesedihan gitu Kak Eki. Cuman at the time, this is not the moment. Oke. I know. Sudah puaskah dengan prestasi Aca selama ini di SMA Negeri 1 Ambusai? Belum. Ada sedikit yang gimana ya. Pertama kali Aca masuk SMA dan join lomba, harus diceritain Kak Iki? Ya ceritain gitu. Oh my god. Jadi disclaimer Am I lagi sharing? guys. Ini cerita ulangan dari yang kemarin. Bahwasanya kemarin Aca cerita Aca nih dari SMP adalah anak yang sering lomba tapi sering kalah juga gitu. Ibarat 1/10, 10 kali lomba sekali menang, dan itu pun mungkin karena keberuntungan. Ya. Jadi begitu masuk SMA untuk pertama kali and the first time, Aca udah kenal nih untuk guru pertama kali sama Bu Nur, Pak Syukur, dan Pak Asep. Yang mana waktu SMP Aca pernah ikut KTI, karya tulis ilmiah, dan dibimbing mereka ke SMA gitu. Jadi waktu pertama kali first time masuk SMA di sini langsung kayak, Ca, ini ada lomba nih Ca, buat KTI, mau ikut nggak? Pastinya dengan jiwa yang masih sama, jiwa-jiwa SMP yang terus ingin ikut lomba, Aca ikut pada masa itu. So lomba pertama Aca adalah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas yang ditaja sama Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Kenapa Aca bilang Aca belum puas dengan prestasi yang sudah, sementara kita tahu ya, bahkan baru-baru ini ketika kumpul ya, siswa-siswi kumpul, Ibu Lina Marni bilang gitu bahwa yang menjadi role model untuk yang perempuan di SMA Negeri 1 Ambusai harusnya mencontoh Halisia Gladisiam gitu. Sementara Aca belum puas dengan prestasi ini. Apa yang membuat Aca belum puas? Gimana? Prestasi apa emang yang pengen Aca capai? Parlemen remaja karena gagal. Banyak lomba lain yang itu. Bukan gitu sih Kak Eki.
banyak penyesalan yang kayak ketika Aca lomba yang berkesinambungan harusnya Oke. bisa sampai nasional tapi belum sampai, atau lomba-lomba yang memang belum pernah Aca sentuh sama sekali gitu, kayak duta remaja, kayak duta harmoni, duta apapun lah, duta bahasa. I never, bahkan untuk join itu aja gitu. Itu yang membuat Aca belum puas. Ya. Kenapa pada saat itu tidak ikut? At the time there's COVID-19. COVID-19. Padahal dalam skema Aca ketika SMA itu masa-masa yang boleh dipakai untuk ikut lomba itu adalah kelas 10 dan kelas 11, karena nanti kelas 12 udah fokus mau ke PTN, mau kuliah. Oke. Dan there's trouble, ya kita nggak tahu lah, ini pandemi dan dia datangnya waktu Aca kelas 10 semester 2, dan semenjak itu hingga sekarang kita tetap belajar tatap muka terbatas, barulah untuk mulai ikut lomba lagi. Tamat dari SMA ini Aca mau kemana? Oh my god. Ya, Pengennya biar nggak susah kan nyari Aca, nanti mungkin guru-guru kita juga bisa tahu gitu bahwa perpisahan yang akan mereka hadapi dengan Aca itu adalah perpisahan yang long time gitu. Aca mau kemana setelah I wanna go to University Malaya. Malaysia? Ya. Jauh kali Bung. Mana pula? Ke Malaysia. Ya, pengennya. Pengennya. Apa persiapan yang udah dilakukan menuju ke sana? Jadi pertama mungkin alasan dulu lah Kak Iki, Ya, kenapa alasan. memilih Kenapa? Malaysia? Ya dikarenakan alhamdulillah punya kesempatan beberapa kali berlibur ke sana dan Oke. ngelihat nih, karena mama kebetulan main-main ke kampusnya dan ngelihat langsung gimana sih kegiatan yang mereka lakukan di kampus gitu. Oke. Walaupun sekadar lewat. Oke. Dan secara nggak langsung itu mendorong Aca untuk membaca gimana sih sistem pembelajaran di Malaysia gitu. Dan ternyata sangat menarik gitu. Berangkat dari situ Kak Iki. Kayak mereka syarat untuk lulus cuma 2 mata pelajaran, yaitu sejarah sama budaya Melayu gitu. Nggak harus nuntut siswanya untuk bisa di eksak, nggak harus nuntut siswanya untuk bisa di IPS, mungkin peminatan di IPS. Mereka cuma nuntut siswanya untuk kamu jagonya akuntansi, kamu jagonya seni, kamu jagonya olahraga, ya silakan tekuni di bidang itu gitu. Oke. Dan itu make sense banget buat wow. Jadi kalau Aca sukanya nulis gitu misalnya buat KTI, aku bisa dong di sana cuman meneliti sesuai jurusan yang Aca mau gitu. Oke. Jadi baru-baru ini udah ke Harau. Ya, kayak gitu. Itu untuk mempersiapkan berangkat ke Malaysia. Ya, itu dikarenakan tadi Malaysia nggak sama sekali minta persyaratan yang kayak harus nilai segini, harus yang ribet-ribet, enggak. Dia cuma minta pastinya lah, karena dia negara multi language, Malaysia using English, pasti minta sertifikat bahasa Inggris yang kita nggak asing lagi, TOEFL atau IELTS. Oke. Jadi sudah persiapan. Kalau dari 1 sampai 10 sudah seberapa siap Aca? 8/10. 8/10. Tinggal transkrip nilai sama mendaftar. Tinggal transkrip nilai hasil dari SMA Negeri Iya, Soto Musai, betul, terus Kak Iki. daftar dan berangkat. Seleksi dong Kak Iki, diterima atau enggak? Diterimalah. Masa orang tuh nggak terima lulusan SMA 1 Tambusai? Anda bisa begitu. Ya, karena orang tuh tahu lah, ya kan prestasi Aca itu gimana. Siapa yang nggak tahu sama Aca Anyong? Mana, nggak boleh gitu. Oke. Gimana ya ceritanya? Pasti ada momen ya di selama kita berada di SMA, karena dulu Akak juga seperti itu gitu ya. Ada momen-momen yang membuat kita merasa aku kayaknya belum siap gitu untuk pisah, aku belum siap untuk meninggalkan teman-temanku, aku belum siap untuk, ya memang ini belum waktu yang pas gitu. Cuman nggak harus bersedih sih, cuman gimana ya Aca Anyong, pengen tahu nih, penasaran apa momen selama Aca mengukir prestasi ya, baik bersama guru-guru ya, kemudian
tentang pendampingan mereka. Apa momen yang membuat Aca itu ini bakal menjadi momen yang sangat aku rindukan gitu, yang sebelumnya nggak pernah aku dapatkan dan di kemudian hari belum tentu aku dapatkan gitu. Momen apa? Bicara tentang momen banyak sekali, mungkin bisa diceritakan sedikit-sedikit ya Kak Iki ya. Oke lah, dari pertama kali masuk ke SMA, lomba lah yang pada akhirnya menjadikan ada sesuatu gitu. Di setiap lomba pasti ada cerita. Pasti ada cerita. Ya, gitu Kak Ike. Jadi dari yang pertama kali Aca ikut pelopor keselamatan lalu lintas, yang siswa ini Aca nggak tahu apa-apa gitu. Terus baru ikut ngerjain KTI juga, deadline banget. H-7, tinggal seminggu lagi KTI 5 bab dan harus lebih dari 25 lembar. Kayak gitu Kak Iki. Jadi untuk pertama kali pergi lomba ke situ dengan mental yang masih, aku dulu sering kalah loh. Aku bakal jumpa sama anak-anak yang udah expert di bidangnya, anggap kayak gitu. Terus pergi deh technical meeting sama Pak Mister. Gue blank. Kak Iki. Kenapa? Ada banyak banget sih Kak Iki. Yang jelas gini teman-teman, Aca baru tahu ketika SMA kalau teman-teman memilih untuk belajar di kelas aja itu oke-oke aja. Tapi ketika kawan-kawan memberanikan diri gitu untuk mau ikut lomba, untuk mau mengasah diri dan membandingkan skill kita yang belum ada apa-apanya keluar, even itu menang atau kalah yang menjadi urusan belakangan, itu suatu pilihan yang luar biasa gitu teman-teman. Karena mungkin ketika Aca memilih untuk nggak mengikuti lomba sama sekali, mungkin hari ini Aca nggak bisa ngomong di depan teman-teman semua di wawancara sama Kak Iki dan ada di sini gitu teman-teman. Jadi ada mungkin beberapa momen-momen yang menampar Aca gitu untuk sadar dunia nggak tentang belajar aja gitu. Ketika di SMA kita nggak cuman ngejar, setiap ini aku mau ke kampus ini, mau ke kampus ini. Ada 3 tahun untuk merangkai, mencari jati diri dan menemukan apa sih yang kedepannya mau kita lakukan, apa sih kedepannya yang pengen kita bangun. Dan jujurly mungkin 80% Aca udah dapat sama di SMA. Walaupun nggak tahu ini bakal berguna kedepannya atau enggak. Jadi mulai dari pengalaman yang pertama ketika Aca berhasil lomba di pelajar pelopor keselamatan lalu lintas, yang mana ini lomba pertama Aca gitu waktu masuk ke SMA Kak Iki. Aca ngerasakan atmosfer luar biasa, support yang sangat-sangat luar biasa, baik itu dari pembimbingan hingga sampai mengantar Aca lomba, sampai ke Aca bisa loh banyain doa, percaya diri itu dari Bu Nur. Dan yang sebelumnya gak pernah Aca dapatkan gitu sama guru-guru lainnya. Dan ternyata mengantarkan sampai Aca ke juara 1 di lomba pertama Aca di SMA. Itu pijakan pertama, itu tamparan pertama. Dan karena lomba ini kebetulan berkelanjutan, jadi Aca lanjut waktu itu ke provinsi, mewakili Kabupaten Rokan Hulu bersama teman-teman Aca yang juara 2 dan juara 3 yang kebetulan kakak kelas. Sampai di sana Aca berjumpa lagi nih dengan teman-teman yang lebih luar biasa, kompetitif, yang mereka ini kayaknya nggak pertama kali lomba, beda sama Aca yang di SMA baru ini ikut lomba, dan mereka rata-rata udah kelas 11 dan 12 atau senior lah. Jadi Kak Iki waktu sesi dinamika sosial, kami ada dikasih waktu untuk mengemukakan pendapat. Kami dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan dan kemudian kami dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang baru kami kenal gitu. Aca ingat banget di situ ada namanya Kak Riga, Kak Rafli dan Kak Vivi. Dan mereka orang-orang luar biasa yang ngasih tahu kayak gini loh, setiap masalah pasti ada solusinya dan cara kami untuk menyampaikannya seperti ini. Jadi dari situ Aca belajar banyak ya Kak Iki ya. Namun hasilnya pada saat itu adalah Aca kalah. Kalah menang itu soal belakangan. Yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu daripada proses itu.
bagaimana kita bisa menambah pengalaman kita. Itu menurut Aca ya Kak Iki, ungkapan yang seperti itu bisa disampaikan oleh orang-orang yang udah Iya. pernah kalah. Dan orang-orang yang baru kalah biasanya akan shock gitu. Bahkan menjadi selanjutnya aku kayaknya nggak perlu lagi lah kayak gini. Sempat berada di posisi itu. SMP sih Kak Iki. Dan jujur Li, di sini ada peranan besar dari Pak Asep karena ketika Pak Aca Asep. baru kalah, Aca pikir Aca bakal dapat yang kayak itulah kamu nggak kurang di sini, kurang di situ. Inilah kenapa nggak pengen dibahas sampai ke situ Kak Iki. Ya karena kita sama-sama tahu ya, karena kita sama-sama mungkin dekat ya sama Pak Asep ya. Karena kami dulu juga gitu. Kami pernah lomba sampai ke provinsi, tapi kami gagal. Ya bukannya kalian salah bukan, tapi besok kita coba lagi. Dan ya Pak Asep di situ nelpon ke sekolah dan bilang si Aca menang, si Aca juara 4, cuman dia nggak ada pialanya. Ngerti sih secara nggak langsung di situ posisinya Aca kalah, cuman Pak Asep tetap support gitu. Sehingga dari titik pijakan itu kalau hari itu nggak didukung, nggak disupport, mungkin lomba-lomba kedepannya Aca nggak berani untuk ikut lagi gitu. Karena perjuangan untuk lomba itu nggak gampang. Untuk berada di titik kita berani melawan orang-orang yang udah expert di bidangnya nggak gampang. Dan di hari itu Aca dapat pengalaman, wah ternyata support sekolah tuh besar banget. Pak Asep itu benar-benar menghargai usaha yang udah kita lakukan gitu. Even menurut Aca belum maksimal sehingga hanya bisa mendapatkan juara 4 pada waktu itu Kak Iki. Itu yang membuat SMA Negeri 1 Tambusai begitu spesial. Nah, pada kesempatan ini apa yang pengen Aca sampaikan sebelum perpisahan itu betul-betul sampai gitu. Mungkin nggak ada salahnya, mungkin kita pakai kesempatan ini untuk menyampaikan apa yang pengen Aca sampaikan untuk teman-teman yang pernah berlomba bersama Aca, atau terkhusus ke seluruh orang yang pernah mendampingi Aca, membina Aca sampai Aca menjadi seperti ini gitu. Mungkin Aca percaya dengan proses sekarang Kak Iki. Kalau dulu Aca adalah anak yang selalu berpaku pada tujuan. Ketika ikut lomba kita harus menang. Tanpa ngelihat proses yang ada di dalamnya. Padahal pribadi kita terbentuk dengan proses. Aca percaya setiap orang tuh perlu terbentur untuk akhirnya terbentuk. Ya Kak Iki. Jadi mungkin Pak Asep yang selalu support, Pak Sukur, Bu Nur dan Bu Lina selaku kesiswaan, kepala sekolah, serta wali kelas yang memberikan izin, dan guru-guru lain yang gak kalah hebatnya gitu peranannya dalam setiap acara lomba, serta teman-teman yang berpartisipasi menjadi tim Aca maupun bersama-sama berjuang di setiap perlombaan adalah bentuk nyata gitu. Orang-orang yang melihat setiap harinya, setiap Aca ikut lomba, paling enggak adalah progres untuk menjadi 1% lebih baik gitu kayak gitu. Ucapan kepada pembina pendamping. Oh my god. Ya sebelum perpisahan itu betul-betul datang nanti, dan kita nggak tahu apakah Aca nanti pada perpisahan itu dapat kesempatan ya untuk menyampaikan ya kan, dan nggak ada salahnya kita pakai kesempatan ini. Mungkin banyak sekali yang mau Aca bilang ya Kak Iki ya, tapi terima kasih Pak Bu udah jadi guru yang bisa mengerti sama kemampuan siswanya, mau membimbing secara bertahap gitu, karena nggak jarang guru yang mau meluangkan waktunya untuk membimbing seorang siswa sampai siswa itu menemukan passion yang ada dalam dirinya. Itu nggak gampang, butuh kesabaran, butuh waktu, dan butuh kemauan dari guru itu sendiri. Terima kasih banyak gitu telah menghadirkan Aca sebagai salah satu siswa yang dibantu berproses supaya menjadi seseorang yang tahu dan yakin apa yang diinginkan dalam kehidupan gitu. Thank you. Sebelum kita tutup, mungkin boleh Aca sharing ya, motivasi untuk seluruh teman-teman Aca, untuk adik-adik Aca yang masih ada di SMA maupun di SMP, maupun untuk siapa saja gitu. Mungkin sharing motivasi dari Aca sebelum kita tutup.
teman-teman. Mungkin kita ada yang jagonya cuman di ngomong, ada yang jagonya cuman di gambar, ada yang jagonya di pencak silat atau bidang apapun itu. Tapi pastikan teman-teman, ketika teman-teman masuk ke SMA Negeri 1 Tambusai dengan pemaksimalan dan fasilitas dari sekolah, dengan guru-guru yang mau berproses sama kita, yang mau membantu kita mengembangkan diri lebih jauh lagi, tolong dimaksimalkan semaksimal mungkin teman-teman. Ketika teman-teman memilih hari ini untuk tidak memberanikan diri untuk ikut lomba, atau mungkin aku belum bisa, aku nggak berani gitu, tolong dilawan rasa itu, tolong dicoba aja terlebih dahulu. Karena kita nggak tahu gitu, ketika ikut lomba debat mungkin kita baru tahu, oh ternyata aku bisa loh ngungkapin pendapat secara sistematis dan ngungkapin pendapat secara terstruktur. Luar biasa. Dan masih banyak lagi. Ketika kalian pengen untuk ikut lomba menggambar, silahkan ikuti. Dan SMA kita, SMA Negeri 1 Tambusai sangat mensupport untuk hal-hal seperti itu teman-teman. Dan percayalah, perubahan diri secara langsung bakal terbentuk ketika kita tahu di luar sana masih ada orang-orang yang hebat di bidang ini. Di luar sana masih ada orang-orang yang membuat kita terpicu untuk menjadi selangkah lebih baik setiap harinya. Jadi maksimalin teman-teman, karena kesempatan yang ada pastinya nggak datang 2 kali, dan kesempatan yang ada harus ditangkap agar menjadi peluang teman-teman. Luar biasa. Ya, kita selalu berdoa mudah-mudahan Acha bisa gapai apa yang menjadi impian Acha. Mudah-mudahan Acha lulus nanti di Malaysia. Dan terima kasih sudah menjadi inspirasi untuk seluruh teman-teman Acha dan adik-adik Acha yang berada di SMA Negeri 1 Tambusai. Mudah-mudahan jejak daripada Acha Anyong, Alisa Gladisiam, seorang yang percaya proses, bukan hanya percaya pada tujuan. Semua orang bisa punya tujuan yang bagus, tapi belum tentu cara mencapai tujuannya seperti apa. Terima kasih, mudah-mudahan Acha selalu sukses, Acha bisa selalu sehat walafiat, dan kepada teman-teman jangan pernah bosan untuk selalu belajar dan berproses. Saya Rizky Era Subri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngompres selanjutnya.